Ini juga saya baru kaget juga ya, baru mencuat terkait dengan soal isu fusi ya, bukan dalam bahasa politik itu kan fusi ya, bukan merger, bukan akuisisi ya, fusi Gerindra Nasdem. Nah, kita kan dulu juga tahun 73 pernah juga ada fusi kan, partai dari sekian banyak partai menjadi 3 partai di tahun 73, dan sebagai sebuah ide, sebagai sebuah gagasan tentu dipertimbangkan atau dipikirkan kan menjadi hal yang biasa. Tapi juga terkait dengan isu itu banyak hal dalam kalau tahun 73 situasi dan konteks kebangsaannya kan memang iklimnya, situasinya, konteksnya mungkin memungkinkan. Tapi dalam perkembangannya, ketika misalnya ada ide, gagasan terkait dengan fusi, walaupun perlu dipertimbangkan dan dipikirkan, tapi kan juga ada hal-hal lain yang memang harus menjadi pikiran bersama. Misalnya terkait dengan soal konteks ideologi, konteks identitas, eksistensi partai. Karena membangun atau mendirikan partai itu, para pendiri partai masing-masing tentu punya idealisme, punya ide, punya gagasan, ideologi dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, ketika misalnya rencana atau ada wacana terkait dengan fusi, faktor itu juga kan harus kita pertimbangkan. Ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai dengan semangat, motivasi, dan filosofi membangun partai masing-masing. Itu juga apakah itu masih nanti menjadi pertimbangan semua. Jadi sekali lagi, sebagai sebuah ide atau wacana ya, atau gagasan, itu hal yang biasa saja. Tapi ketika kita mau wujudkan, banyak hal yang harus dipikirkan ya, harus dipikirkan, harus didiskusikan, harus direncanakan. Tadi sekali lagi bahwa yang namanya partai itu kan refleksi dari idealisme, gagasan, cita-cita, bahkan ideologi dari para pendirinya. Dan itu sekali lagi tidak gampang ya untuk difusikan, apalagi dalam konteks hari ini ya, konteks hari ini di mana situasi kebangsaan kita, situasi demokrasi kita kan terus berkembang, terus maju kan gitu loh. Dan sekali lagi ide, gagasan, wacana terkait dengan fusi itu hal yang biasa sebagai sebuah wacana, sebagai sebuah ide, sebagai sebuah gagasan. Tinggal nanti bagaimana ketika dikontekstualisasikannya, banyak hal yang perlu dipikirkan. Kalau pertanyaannya kan sebenarnya ikhwalnya, awalnya kenapa niatan ada rencana fusi ini? Sebenarnya bagaimana kondisi kebatinan dari Nasdem sendiri untuk saat ini? Internalnya seperti apa kondisinya? Kita makan belum ada hal yang khusus terkait dengan itu semua. Dan saya yakin di tempat lain juga sama. Karena kita sekarang masih fokus mengkonsolidasikan internal kita, mengkonsolidasikan, membangun struktur partai, konsolidasi partai baik tingkat nasional, di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah. Jadi kita lagi mengintensifkan terkait dengan konsolidasi dan pembentukan struktur partai sampai ke tingkat DPRD. Jadi itu fokus kita hari ini kan itu loh. Jadi terkait dengan soal wacana fusi itu belum menjadi pembicaraan di internal secara lebih mendalam. Kang, tapi kan ini kan awal mula mencuatnya itu kan informasinya bahwa memang ada pertemuan Bapak Surya Paloh dan Pak Presiden gitu ya di Hambalang bulan Februari lalu. Ini memang benar gitu Kang, maksudnya awal mulanya dari sana gitu. Dan apakah ada pembahasan dalam pertemuan itu Kang? Saya tidak tahu persis ya terkait dengan soal pertemuan, apalagi terkait dengan soal substansi dari pertemuan tersebut, apa saja yang dibicarakan. Kalau soal pertemuan antara Ketua Umum ya Pak Surya dengan Presiden Pak Prabowo,
Mungkin saja itu ada karena memang Nasdem bagian dari partai koalisi. Partai ini kan bagian dari koalisi pemerintahan, dan Nasdem dalam setiap langkah politiknya tentu bagaimana berusaha semaksimal mungkin agar apa yang menjadi agenda, khususnya program prioritas dan juga program-program strategis dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo, kita berusaha secara maksimal agar agenda-agenda tersebut berjalan dengan baik dan sukses. Nah, karena itu untuk bisa memaksimalkan dukungan Nasdem terhadap pemerintah, maka yang namanya komunikasi dalam bentuk silaturahmi atau pertemuan itu hal yang lazim dilakukan antara pimpinan partai koalisi dengan presiden tadi untuk menyamakan berbagai pandangan, persepsi, bahkan juga untuk memberikan dukungan yang lebih maksimal lagi. Ada isu katanya membahas mengenai ambang batas parlemen juga pada saat bertemu dengan Pak Presiden. Apakah Kang Saan mendengar informasi itu? Secara persis saya nggak paham ya, karena kan kalaupun terjadi pertemuan saya kan nggak ikut. Apa agendanya saja kan tidak. Mungkin saja misalnya, kan selain soal bagaimana pemerintah ini sukses, pemerintah ini satu periode ke depan sampai 2029 sukses, di mana juga walaupun dari berbagai survei ya, tingkat kepuasan terhadap pemerintah ini sangat tinggi ya, tingkat kepuasan publiknya. Maka tingkat kepuasan publik yang tinggi ini Nasdem berusaha untuk tetap menjaga agar tingkat kepuasan semakin tinggi dan masyarakat atau rakyat bisa merasakan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu pasti dibicarakan. Nah, selain itu pasti juga mungkin ada pembicaraan yang lain. Mungkin saja juga terkait dengan soal ambang batas dan sebagainya. Karena Presiden juga pasti concern terkait dengan soal pembangunan politik, menciptakan sistem politik di Indonesia agar kompatibel dengan sistem pemerintahan kita kan yang presidensil kan gitu, supaya sistem politik kita juga efektif untuk mendukung jalannya pemerintahan. Jadi mungkin saja hal-hal seperti itu dibicarakan juga, tapi secara persis saya nggak tahu ya terkait agenda-agenda topik-topik yang dibicarakan kalaupun misalnya terjadi pertemuan. Kang, soal ilustrasi sampul Tempo yang menggambarkan menurut Tempo mulai surutnya pamor Pak Surya dalam partai maupun di bangun politik nasional, tapi bagaimana Partai Nasdem terus berperan dalam membangun bangsa Indonesia dalam koalisi ini? Ya, kalau koalisi tadi saya pastikan bahwa Nasdem tetap berkomitmen, tetap bagian dari pemerintah, dan kita telah menunjukkan dari semua apa yang diinikan pemerintah, Nasdem mendukung secara penuh. Jadi itu komitmen Nasdem. Jadi walaupun misalnya orang mengatakan tidak ada kader di pemerintahan, tapi kita tetap menyampaikan bahwa Nasdem 100% mendukung pemerintah, dan sampai hari ini dan sampai nanti periode ini berakhir, kita akan terus maksimal memberikan dukungan terhadap pemerintah. Nah, terkait itu soal cover, tentu kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain ya gitu loh kan. Kritik hal yang biasa. Tapi tadi saling menghormati, saling menghargai dan tidak saling merendahkan itu hal yang penting, karena ini adalah bagian dari sebuah etika, dan saya yakin juga ini adalah kaidah dari jurnalistik. Jadi tidak perlu saling merendahkan ya terhadap satu sama lain, apalagi dalam konteks ini adalah ketua umum kami. Kang, terkait isu lain, Kang, ini kan banyak juga bupati juga tertangkap OTT, Bupati Tulungagung dan lain-lainnya. Ini khususnya kalau di Partai Nasdem sendiri mungkin ada himbauan kepada para kader dan juga secara general kepada kepala daerah, karena kan cukup bisa dikatakan cukup banyak kepala daerah, supaya untuk mempertahankan integritas dan juga kepercayaan publik, seperti apa, Kang? Ya, tadi ya memang kita juga prihatin ya dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap oleh penegak hukum, khususnya KPK. Nah, karena itu menjaga kredibilitas, integritas dari kepala daerah dan juga mungkin semua hal ini penting, terutama dalam soal mengelola hasrat lah.
Jadi mengelola hasrat sebagai pemimpin itu penting agar jangan mengikuti hasrat ketika berkuasa ingin mendapatkan hal-hal yang sifatnya pragmatis, apalagi dalam bentuk materi. Jadi mentransaksikan posisi politik, mentransaksikan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis ataupun materi, ini harus yang menjadi kesadaran dari seluruh kepala daerah dan khususnya kader Nasdem. Memang sudah disampaikan, kita menjadi kepala daerah itu bukan mentransaksikan posisi yang dimiliki untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya pragmatis dalam materi, tapi kita mentransaksikan apa yang kita miliki itu untuk kepentingan rakyat banyak di daerahnya yang mereka pimpin. Jadi harusnya lebih kepada hal-hal seperti itu. Jadi mentransaksikan yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat banyak dengan cara kita bertanggung jawab dan berkomitmen untuk membawa daerah dan masyarakatnya menjadi lebih maju dan lebih sejahtera. Itu hal yang paling penting yang saya yakin itu harus menjadi kesadaran, komitmen, kemauan dari kepala daerah berpihak kepada masyarakatnya, apalagi dalam situasi hari ini ya, kita ada situasi global yang pasti berdampak kepada kita semua. Maka karena itu kita menghimbau lah kepala daerah untuk bisa menahan diri, menjaga diri, untuk tidak terlalu terdorong oleh hasrat yang berlebihan untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya materi atau hal-hal yang sifatnya pragmatis. Kang, sorry, saya tarik lagi sedikit membahas istilah sebelumnya. Kalau melihat dari yang wacana kursi tadi kan muncul informasi-informasi baru, seperti halnya ada riset dari kompas.com bahwa menyebut kader dari Nasdem ini banyak juga yang pindah ke PSI, katakanlah dari banyaknya partai, yang paling banyak dari partai Nasdem. Nah, dia menjadi pertanyaan yang harus digarisbawahi adalah bagaimana sebenarnya, lagi-lagi saya mau tanya untuk kondisi kebatinan untuk Partai Nasdem saat ini dan juga menjaga solidaritas di Partai Nasdem itu sendiri. Ya, kalau dikatakan banyak masih bisa dihitung dengan jari ya. Kalau banyak itu kan udah nggak bisa kehitung tuh. Ini kan masih bisa dihitung dengan jari kan gitu loh yang pindah. Dan fenomena pindah itu kan hal biasa. Kan tidak hanya terjadi di Partai Nasdem. Jadi itu fenomena biasa, hal yang biasa, orang dari satu partai pindah ke partai lain. Dalam konteks kami, mungkin saja mereka mencari suasana dan tantangan baru di tempat lain, kan itu kan hal yang biasa. Atau dalam bahasa sederhana, ya mau uji kemampuan lah misalnya kan gitu loh, mencari tantangan dan suasana baru di tempat lain, dan itu hal yang biasa dan itu bisa dihitung dengan jari. Nah, yang kedua, dalam konteks internal Partai Nasdem, sampai hari ini bahkan ke depan, Nasdem tetap solid. Konsolidasi baik secara nasional, wilayah maupun daerah, terus kita lakukan secara masif. Bahkan selama tahun 2025, Nasdem di Akademi Bela Negara Nasdem, itu ABN di Pancoran, selama 1 tahun kita melakukan pendidikan politik dan konsolidasi sudah 17 angkatan. Jadi ada 17 angkatan yang sudah kita lakukan pendidikan politik dan juga konsolidasi di ABN. 17 angkatan itu setara dengan 5.000-an struktur partai yang sudah dilakukan pendidikan politik di ABN. Dan nanti tanggal 24 juga ada lagi pendidikan politik dan konsolidasi di ABN. Itu secara rutin kita lakukan. Bahkan selama bulan puasa, DPP juga melakukan safari Ramadan di Pulau Jawa. 39 dapil kita sambangi semua. Jadi secara internal kita tidak ada persoalan apapun. Sekali lagi, partai tetap solid, konsolidasi tetap jalan. Bahwa ada kader-kader yang pindah, sekali lagi itu hal yang biasa dan itu dinamika biasa aja. Mungkin mereka sudah jenuh di internal Nasdem mencari suasana dan tantangan baru, dan itu kan nggak bisa kita tahan. Itu kan hak politik masing-masing. Informasi ini mau ada pertemuan lagi dengan Presiden.
mungkin salah satunya membahas soal Rusia atau isu-isu lain. Nanti kalau ada pertemuan nanti saya kabarin. Ya, kalau pertemuan lagi, oke. Yang selanjutnya untuk sorotan sekarang yang soal Selat Hormuz kali ya Kang, kemarin kan jadi batal nih. Ya, Kemudian kita kan, berharap lah ya. impactnya gimana nih ke depan? Kita berharap ya suasana global semakin ya bisa berakhir dengan baik ya. Terus juga kita berharap dan mungkin dalam bahasa tertentu ya mendorong lah agar perdamaian gencatan senjata yang 2 minggu ke depan ini, walaupun kesepakatan maksimal tidak didapat, minimal kesepakatan antara Iran, Amerika ini, hal-hal yang lainnya ini kita berharap bisa lebih membaik agar suasana global kita semakin baik juga, karena kalau suasana di Timur Tengah nggak kondusif pasti berdampak sama kita, dan tentu kita juga harus mulai mempersiapkan diri terkait dengan situasi yang ada di Timur Tengah. Mempersiapkan diri terkait dengan ini juga nggak Kang? Karena kan informasinya Iran ini minta untuk yang melintas kapal tuh membayar uang gitu ya, senilai $2 juta US kalau nggak salah. Sekarang lagi diperdebatkan antara AS dan juga Iran. Mau blokade atau ya itu nanti DPR. diharapkan Iran juga tidak memanfaatkan situasi ini, dan kita juga pasti yakin saya termasuk yang berkeyakinan pemerintah akan berusaha keras ya agar situasi di Timur Tengah juga itu tidak terlalu berdampak sama kita. Makanya komunikasi pemerintah kita dengan Iran maupun dengan pihak-pihak terkait pasti lebih intensif, dan saya yakin dan percaya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk Indonesia. Termasuk